Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau bahas satu pertanyaan yang, menarik banget nih, berdasarkan tulisan sejarawan Dale C. Allison. Pertanyaannya gini, apakah kejadian-kejadian metanormal atau, luar biasa lah ya, yang ada di Injil tentang Yesus, itu secara historis bisa membuktikan bahwa dia adalah Allah? Sumber kita kali ini dari buku Allison, Interpreting Jesus. Pendekatannya ini unik loh. Dia lihat klaim-klaim ini dari kacamata sejarawan yang kerjanya empiris. Jadi bukan langsung teologis gitu. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita tahu kan, Injil itu kan banyak cerita momen Yesus yang kelihatan punya pengetahuan atau kemampuan di luar batas normal gitu. Allison nyorot beberapa contoh penting. Betul, betul. Sumber-sumber ini kan nyebut misalnya Yesus tahu pikiran orang lain, ya, kayak di Lukas 6 ayat 8 itu. Atau tahu dosa seorang perempuan tanpa dikasih tahu, itu di Lukas 7, kisah yang cukup terkenal. Ada juga klaim Yesus tahu Lazarus udah meninggal padahal dia lagi jauh, itu di Yohanes 11. Dan tentu prediksi soal kematiannya sendiri, pengkhianatan Yudas juga. Nah, fenomena-fenomena kayak gini nih yang Allison sebut metanormal. Salah satu yang paling visual yang sering dibahas juga, itu transfigurasi kan? Waktu Yesus diceritain bersinar terang gitu, Markus 9 ayat 2-3. Nah, di sini nih Allison sebagai sejarawan masuk dengan perspektif yang menarik banget. Dia nunjukin kalau laporan orang bercahaya atau ngalamin hal mirip gitu, ternyata bukan cuma cerita di Injil aja. Ada laporan lain dari berbagai budaya, berbagai zaman, bahkan ada kesaksian langsung juga. Ini jadi nimbulin pertanyaan ya. Gimana sih sejarawan menilai klaim semacam ini? Nah, ini dia intinya. Analisis Allison, dia kan sejarawan. Jadi lihat datanya ya pakai kacamata empiris. Dia ngakuin sih dari penelitiannya pada banyak laporan lintas budaya dan sejarah, kejadian yang kelihatan aneh, metanormal, kayak clairvoyance atau prekognisi melihat masa depan gitu, itu memang ada laporannya. Bukan sesuatu yang nggak mungkin pernah terjadi dalam pengalaman manusia gitu. Tapi, nah ini penting, Allison hati-hati banget. Dia mempertanyakan, apakah laporan di Injil ini, kalau kita analisis cuma pakai metode sejarah yang ketat, bisa memaksa kita nyampe ke kesimpulan teologis tertentu, yaitu kesimpulan bahwa Yesus itu Allah. Itu pertanyaannya. Oke. Jadi maksudnya, sejarah mungkin bisa catat, ada laporan kejadian luar biasa nih di sekitar Yesus, tapi langkah buat bilang, ini pasti kerjaan Allah, itu langkah lain ya, yang mungkin di luar jangkauan metode sejarah murni. Tepat sekali. Allison menggarisbawahi batasan metode sejarah itu. Dia juga ngutip pandangan sejarawan lain, kayak Michael Licona, yang bilang data historis itu seringkali ambigu. Contohnya, kalau neliti laporan penyembuhan zaman dulu, ya susah buat sejarawan nentuin pasti ini psikosomatis, sembuh karena pikiran pasien sendiri, atau beneran intervensi supernatural. Lebih jauh lagi, Allison bilang tugas untuk identifikasi agen tak terlihat di balik kejadian, mau itu Tuhan, malaikat, atau kekuatan lain, itu udah di luar kapasitas sejarawan sebagai sejarawan. Itu udah masuknya ke ranah interpretasi teologis atau pandangan dunia seseorang lah. Kejadian ajaib atau metanormal itu sendiri secara sejarah bisa jadi ya ambigu. Maknanya sering diinterpretasi pakai kacamata keyakinan yang udah ada sebelumnya. Wah, menarik banget ya pemilahan ini. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal kita nih, kalau kita. Intinya menurut Allison gimana nih? Untuk pertanyaan kita, apakah metanormal Yesus itu bukti dia Allah dari kacamata sejarah? Intinya gini, kalau menurut perspektif Allison yang kita diskusikan ini, sejarah aja itu nggak bisa ngasih jawaban iya secara definitif, bisa dirangkum gini mungkin. Sejarah bisa aja mengakui kemungkinan kalau kisah-kisah Injil itu akarnya dari pengamatan orang zaman itu terhadap kejadian nyata yang mereka anggap luar biasa, metanormal lah, di sekitar Yesus. Apalagi kalau kita lihat ada laporan fenomena mirip di konteks budaya lain kan. Tapi, lompatan dari mengakui kejadian metanormal mungkin terjadi di sekitar Yesus ke kesimpulan teologis ini membuktikan Yesus adalah Allah, itu lompatan iman. Itu interpretasi teologis.
Itu bukan kesimpulan yang bisa dipaksakan hanya berdasar bukti dan metode sejarah semata. Sejarawan, kata Ellison, ya bisa dan harus catat keanehan tingkat tinggi high strangeness yang dilaporkan itu, tapi harus nahan diri untuk ngasih label teologis definitif cuma berdasarkan data sejarah yang terbatas dan sering ambigu itu. Cap ini pasti dari Tuhan itu datangnya dari kacamata iman, gitu loh, bukan dari mikroskopnya sejarawan. Ini benar-benar menyoroti batasan penting ya, antara apa yang bisa dijangkau metode sejarah sama apa yang masuk wilayah keyakinan atau teologi, terutama kalau berhadapan sama klaim keagamaan yang supernatural. Jadi, ada bahan renungan nih buat Anda semua. Kalau metode sejarah punya batas buat buktiin hal ilahi, terus gimana kita pribadi menyikapi klaim-klaim luar biasa di teks kuno atau mungkin di pengalaman kita? Di mana ya keseimbangan antara kita terbuka pada yang ilahi, tapi juga tuntutan akal sehat dan bukti? Menarik untuk dipikirkan. Sedikit lebih lambat. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.